Selamat pagi anak kami kelas 5. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Mari kita kembali belajar matematika. Baik, pada saat ini kita membahas topik kecepatan dan debit. Nomor 1, kecepatan. Jadi kalau kita berikan definisinya, kecepatan adalah perbandingan jarak yang ditempuh terhadap waktu yang digunakan. Itulah dia. Perbandingan jarak yang ditempuh terhadap waktu yang digunakan. Baik. Jadi rumusnya ya, kita lihat rumus. Rumus tadi. Apa definisi tadi? Bisa kita tuliskan dalam bentuk rumus. Perbandingan jarak yang ditempuh terhadap waktu yang dipakai, digunakan. Jadi P sama dengan S per T. P sama dengan S dibagi T. Perbandingan itu kan bisa dalam bentuk pecahan. Baik, simbol-simbolnya kita kenal dulu. Kecepatan itu P. Terus S itu jarak yang ditempuh. Terus T itu waktu yang digunakan. Jadi kita buatlah pengingatnya ini, segitiga pengingat ya. Artinya segitiga ini dapat kita buat untuk mengingat rumus-rumus ini. V sama dengan S dibagi T. P sama dengan S dibagi T ya. P sama dengan S dibagi T. Terus S sama dengan P kali T. S sama dengan P kali T. S sama dengan P kali T. Terus T sama dengan S bagi P. T sama dengan S bagi P. Ini segitiga pengingat ini sangat perlu ya. Jadi hal yang paling perlu kau ingat di sini S di atas. S di atas. Baik. Ini untuk mengingat ya. Contoh, ini soalnya sudah kita ringkas. Ini ceritanya sudah kita ringkas dalam bentuk lambang-lambang ya. Kalau kita buat ceritanya misalnya sebuah kendaraan menempuh jarak 100 km dengan waktu yang digunakan 2 jam. Berapakah kecepatan kendaraan tersebut? Kecepatan rata-rata kendaraan tersebut? Jawab. P sama dengan kecepatannya S per T. Terus kita buatlah ini segitiga pengingat ini. P sama dengan S bagi T. Lalu kita substitusilah apa yang diketahui ya. S-nya 100 km bagi 2 jam. Jadi 100 bagi 2 50 km per jam. Jadi satuan kecepatan itu salah satunya adalah kilometer per jam. Secara umum jarak per waktu. Oke, tulis. Baik, contoh 2. Sama dengan tadi, soal ceritanya sudah kita ringkas. Ya, kalau kita buat soal ceritanya ini, sebuah kendaraan menempuh jarak 50 km dengan kecepatan kendaraannya 10 km per jam. Berapakah waktu yang dipakai untuk menempuh perjalanan tersebut, untuk menempuh jarak tersebut? Ingat ya, terus kita buatlah ini segitiga pengingatnya. Ini T ya, T sama dengan S per P. Substitusi 50 km per 10 km per jam. Matikan nolnya. 5 per 1 km per ini kilometer per kilometer per jam, dari kilometer kali dibalik jam per kilometer, mati kilometernya ya. Ini kilometer dibagi kilometer per jam kali jam per kilometer, dibagi dia, dibagi dikali dengan kebalikannya ya. Jadi 5 jam
Oke, itu contoh 2. Contoh 3, diketahui sebuah kendaraan menggunakan atau kecepatannya 30 km per jam. Waktu yang dipakai selama perjalanan 2 jam, berapakah jarak yang ditempuh? Kita tanya S. S sama dengan, lihat ini S. S sama dengan P kali T. Jadi ini 30 km per jam kali 2 jam, mati jamnya. 30 kali 2, 60 km. Jadi jarak itu satuannya kilometer. Satuan panjang dia. Kalau waktu itu, kecepatan itu adalah nomor 2 ya. Waktu itu satuannya jam atau menit atau detik. Itulah dia. Jadi yang penting ini ya, sangat-sangat perlu kita ingat ini, S di atas. Baru tinggal menggunakannya. Apa yang ditanya? Sekali lagi ya. S sama dengan P kali T. P sama dengan S bagi T. T sama dengan S bagi P per. Oke, silakan tulis. Baik anak kami, kita lanjutkan nomor 2, debit. Jadi definisinya, debit adalah perbandingan volume terhadap waktu. Perbandingan volume terhadap waktu. Baik, saya jelaskan lagi. Debit ini hampir sama dengan kecepatan. Ada aliran. Jadi debit itu dalam pengertian lain bisa dikatakan volume air yang mengalir. Apakah di keran, apakah di selang. Volume air yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Nah, itu juga definisinya seperti itu bisa juga. Ya. Jadi tadi secara umum bahwa debit adalah volume, perbandingan volume terhadap waktu, atau dalam bentuk pecahannya volume dibagi waktu, ya. Jadi di sini kita buat lagi segitiga pengingat, ya, seperti kecepatan. Kalau kecepatan S di atas, kalau debit P di atas, ya. Jadi kita lihat sini, debit sama dengan volume bagi waktu. Terus volume sama dengan debit kali waktu, ya. Terus waktu sama dengan volume bagi debit, ya. Waktu sama dengan volume bagi debit. Jadi sekali lagi, D ini debit, V ini volume. Volume itu adalah banyaknya bejana, banyaknya benda cair, apakah air, apakah minyak, dan lain sebagainya, yang mengalir, ya, banyaknya dalam waktu tertentu. T ini waktu, lamanya air mengalir, ya. Terus D debit tadi ya. Nah. Terus kita lihat ini sudah rumusnya tadi ya. Contoh, ini sudah kita singkat dalam bentuk lambang-lambang. Misalnya sebuah keran mengalir dalam waktu 2 jam, maka bejana yang di situ mempunyai volume 30 liter. Berapakah debit? Jadi debit ini sama saja seperti kecepatan, ya. Berapakah debit air, debit keran tersebut? Artinya debitnya itu ini. Berapakah debitnya? Jadi debit sama dengan volume, lihat. Debit sama dengan volume bagi waktu. 30 liter per 2 jam. 15 liter per jam. Jadi debitnya itu 15 liter per jam. Apa arti debit 15 liter per jam? Artinya keran itu dapat mengisi bejana 15 liter setiap 1 jam. Oke, teruskan. Nah, catat ya. Baik anak kami, kita lanjutkan contoh 2, ya. Diketahui debit 10 cm kubik per jam dan volume 40 cm kubik. Jadi kalau volume itu sudah pangkat 3, ya. Volume pangkat 3.
Ditanya berapa waktu yang digunakan atau yang dipakai untuk supaya volumenya 40 cm kubik. Baik, kita lihat rumusnya dengan segitiga pengingat ini. T sama dengan volume bagi debit. Volume bagi debit sama dengan, perhatikan ini ya, 40 cm kubik per 10 cm kubik per jam. 10 cm kubik per jam. Sama dengan tadi, cm kubiknya mati. Ini nanti kalau kita balik dia sama dengan waktu kecepatan itu ya. Dibalik, mati nolnya jadi 4 jam. Ya. Contoh 3. Diketahui debit 50 liter per detik dan waktu 4 menit. Berapakah volume? Berapakah air yang mengalir selama 4 menit tersebut? Jika debitnya 50 liter per detik. Ingat tadi debit itu adalah banyaknya air yang mengalir. Berarti kalau 50 liter per detik artinya air yang mengalir 50 liter lah setiap detik. 50 liter setiap detik. 50 liter setiap detik. Itu artinya debit 50 liter per detik. Oke, ditanya volume. Banyak air yang mengalir tadi berapa volumenya ya. Jadi volume sama dengan, lihat, volume sama dengan D kali T. D kali T. 50 liter per detik kali 4 menit. Jadi sini karena satuan waktunya tidak sama, harus kita samakan. Yang besar ke kecil, menit ke detik. Ingat bahwa 1 menit itu 60 detik. Kita gantilah 4 kali 60. 4 kali 60 240. Jadi 50 liter per detik kali 240 detik. Mati detiknya. Kita kalikan 50 kali 240. 5 kali 24. 5 kali 24. 5 kali 4 20. 2 di tangan. 5 kali 2 10 jadi 12. Masih ada nolnya 2 ya. Masih ada nolnya 2. Jadi 12.000 liter lah volume air yang mengalir tersebut. Seandainya di dalam bak dia ya. Mungkin kamu pernah melihat tangki ya, mengisi tangki. Jadi air yang minyak yang mengalir itu di kerannya, itulah debitnya. Ini. Jadi kalau debitnya itu 50 liter per detik itu sudah kencang gitu ya. 50 liter per detik. Per detik itu arti apanya, selangnya itu atau pipanya itu sudah besar sekali. Baiklah, inilah kira-kira yang bisa kita bahas. Tetap semangat belajar, pasti bisa. Karena belajar matematika itu menuju masa depan yang baik. Sampai jumpa kembali. Semoga kita sehat-sehat. Shalom.